Sobat RSA UGM, kembali lagi dalam acara kita TikTok, Tips Informasi Kesehatan dari RSA UGM. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu dengan Dr. Ali Baswedan, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrin metabolik. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dokter, ini kan sekarang itu kasusnya itu mulai banyak, kasus-kasus hipertensi dok. Kemarin itu yang terdengar itu sempat ada salah satu mahasiswa itu ditemukan meninggal dunia. Katanya dicurigai itu penyebabnya hipertensi dok. Nah sebenarnya untuk hipertensi sendiri itu artinya apa ya dok? Atau batasnya itu kita sebut hipertensi itu seperti apa ya dok? Jadi ya kembali kepada definisi atau ketentuan yang sudah disepakati. Dalam hal ini Kemenkes itu sudah menentukan bahwa seseorang itu dikatakan hipertensi kalau dalam waktu 2 kali pemeriksaan dalam waktu 1 minggu itu tensinya di atas 140, di atas 140. Jadi mungkin bisa 141 itu sudah masuk hipertensi. Ya, tapi itu harus 2 kali dalam waktu 1 minggu. Nah, definisi dari Kemenkes seperti itu. Ya, kalau ternyata dalam 2 kali pemeriksaan dalam waktu 1 minggu itu tekanan darahnya di atas 140 untuk yang atas, yang bawah itu di atas 90, maka yang bersangkutan dikatakan hipertensi. Nah dok, kalau misalnya gitu kan kadang pasien-pasien itu datang periksa ke dokter misalnya, itu kan tensinya tiba-tiba 180 dok, atau misalnya 200. Sebenarnya untuk hipertensi sendiri itu gejala awalnya apa ya dok? Jadi sebetulnya hipertensi ini termasuk salah satu penyakit yang dalam keadaan tertentu tidak bergejala. Tidak ada gejala apa-apa, tiba-tiba tahu-tahu di tensi sudah tinggi. Ya, tetapi sebagian ada juga yang sakit kepala, ya, ada yang merasa tidak nyaman, ada yang seperti itu. Tapi sebagian besar hipertensi itu tidak bergejala, silent. Nah itu yang berbahaya. Karena itu pemeriksaan secara periodik, ya entah 3 bulan sekali, itu penting sekali bagi setiap orang, bagi setiap individu untuk mendeteksi sejak awal apakah dia itu memang ada hipertensi atau tidak. Terutama bagi orang-orang yang punya keturunan hipertensi. Jadi misalnya bapaknya, mbahnya, pamannya ini hipertensi, itu ada kecenderungan seperti itu. Nah, sebaiknya secara periodik periksa itu. Kadang-kadang memang penderita hipertensi itu ditemukan dalam pemeriksaan screening kesehatan. Sebelumnya tidak pernah. Tetapi karena dia baru sekali diperiksa ketahuan, nanti dia minggu depan diminta untuk periksa lagi. Nah, kalau cocok juga dia disebut hipertensi. Begitu. Jadi sebagian besar tidak bergejala hipertensi tidak itu. Bergejala, ya, Nah dok, kalau dulu itu waktu saya kecil itu tahunya hipertensi itu sepertinya kenanya maaf di usia-usia yang sudah berumur gitu ya dok. Betul. Sudah berumur. Nah tapi kok akhir-akhir ini sepertinya itu banyak berita yang bermunculan itu malah yang lebih muda dok. Kayak kadang itu juga pasien sudah datang usia 30 itu tensinya sudah 200 gitu dok. Nah sebenarnya itu apa ya dok yang kok tiba-tiba sekarang nih mulai yang usianya lebih muda itu mulai muncul dok? Jadi secara umum ya hipertensi dibagi 2 kelompok ya. 90% itu termasuk hipertensi esensial atau hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Ya. Kemudian yang 10% ini termasuk hipertensi sekunder atau hipertensi yang bisa dilacak penyebabnya. Nah, dari 10% ini nanti bisa dipilah-pilah. Kelainan-kelainannya itu bisa dipilah-pilah, mungkin karena kelainan ginjal, ya. Nanti begitu ginjalnya diperbaiki dia bisa sembuh lagi. Kemudian ada kelainan yang kelebihan hormon, diperbaiki juga dengan obat-obatan, kalau bisa sembuh dia normal lagi, ya. Nah, kemudian ada juga penyempitan di pembuluh darah ginjal. Ini dengan operasi bisa sembuh dia. Artinya yang 10% ini yang tipe bisa diperbaiki. Sedangkan yang 90% tidak bisa lagi, ya. Nah, kalau menurut jenengan itu ada tiba-tiba meningkat jumlahnya, ya kita tahu bahwa ini asumsi saya. Jadi kan seharusnya ada penelitiannya itu untuk menentukan bahwa loh kenapa kok sekarang tambah banyak, itu harus diteliti. Tetapi kita bisa berasumsi, menduga bahwa akhir-akhir ini itu begitu bermunculan karena orang memeriksakan sarana tensi itu mudah, di apotek juga bisa, ya mau di mana juga bisa. Artinya tidak seperti dulu orang mau periksa tekanan darah itu harus ke dokter, harus ke puskesmas, harus antri beli karcis ini. Tapi sekarang kan tidak, dia datang ke apotek periksa sudah selesai. Ya,
Artinya lebih mudah menjaring penderita hipertensi pada saat sekarang ini karena mudahnya sarana pemeriksaan, ya toh? Nah, yang kedua, yang lain mungkin ya ini asumsi saya ya bahwa kita ini sekarang tinggal di dunia garam. Ya, dunia garam. Kita ini tinggal di dunia garam. Ya, sumber garam. Sumber garam kita itu pertama-tama adalah garam dapur. Ya, garam dapur. Yang kedua itu penyedap. MSG ya dok? MSG. Micin dok? Micin. Coba Anda perhatikan ya. Anda perhatikan micin. Kemudian yang ketiga ini bahan pengawet. Bahan pengawet yang banyak tersedia di kecap. Kecap itu mesti perlu pakai bahan pengawet ya. Kemudian selain kecap itu ada lagi ya sambel-sambel yang buatan itu ya. Sasetan. Gitu. Kemudian micin. Bukan micin, maksud saya ini ada lagi itu camilan. Oh, ini makanan ringan ya? Makanan ringan, makanan enteng itu. Oh iya. Ya, itu sumber garam ya dan berlebihan sekali. Tentu berlebihan ya. Nah, kenapa garam itu berbahaya bagi penderita hipertensi? Ya. Kenapa? Karena konsumsi garam yang terus-menerus. Garam itu mengandung natrium. Ya, natrium inilah sebetulnya yang istilahnya itu bersifat jahat. Ya, natrium inilah. Begitu badan kita kelebihan natrium, natrium akan masuk sel. Pada saat masuk sel itu cairan juga masuk ke dalam sana semua. Sehingga ada yang disebut dengan overload cairan. Nah, overload cairan ini membuat jantung memompa lebih kuat sehingga menaikkan tensi. Jadi konsumsi garam yang berlebihan terus-menerus akan berakibat hipertensi. Lalu ada yang beranggapan faktor keturunan. Faktor keturunan itu sudah diketahui berkaitan dengan sensitivitas terhadap garam. Oh, berarti tetap berhubungan ya dok pada akhirnya? Sangat berhubungan erat. Karena itu mereka yang keturunan darah tinggi itu karena dalam badannya dia itu sensitif terhadap garam. Dan ini jumlahnya hampir 60%. Anda bayangkan, 60% ini yang faktor keturunan itu karena memang sensitif. Badannya itu sensitif terhadap garam, 60%. Sedangkan yang 40% tidak. Ya, yang 40% termasuk jenengan, termasuk saya ini tidak. Iya. Iya. Oh iya, padahal saya suka makan micin dok di rumah. Ya, nah sekarang kurangi. Oh iya siap. Ya, nah, jadi itu tadi ya, sumber garam itu berbahaya. Ya, nah, kemudian ada anggapan di masyarakat ya bahwa kambing itu menaikkan tensi. Oh iya dok, benar. Tuh kan, Anda saja menganggap benar itu. Nah, maksudnya tuh kayak ada pembicaraan gitu dok. Nah itu dia, ya tuh. Saya jelaskan ya. Ini teman saya pernah meneliti daging kambing itu. Ternyata sate kambing itu yang menaikkan tensinya itu bukan kambingnya, Mbak. Kecapnya. Nah, Anda sudah tahu jawabannya. Anda sudah tahu jawabannya ternyata. Ya toh? Oh iya. Kecapnya. Tadi kan kita sudah dari awal sudah memberitahu bahwa sumber garam itu terdapat pada kecap. Gitu. Nah, kecapnya itu menaikkan tensi. Jadi kalau sekarang orang-orang itu ingin menikmati sate kambing, ya jangan menikmati kecapnya, menikmati kambingnya saja. Kan gitu. Gitu loh. Nah, bisa apa tidak? Kalau bisa ya sudah. Kalau tidak bisa ya makan kecapnya, tapi risikonya naik tensinya kan gitu. Iya kan? Iya benar. Dan gorengan ya tadi sumber garam itu sudah tidak bisa lagi. Artinya apa? Setiap hari kita memasukkan garam ke dalam badan kita, ya. Ini beda dengan tembakau. Ya, saya juga heran sebetulnya kenapa tembakau ini menjadi lebih dikhususkan daripada garam. Padahal Anda lihat konsumsi tembakau ini dalam satu keluarga mungkin bapaknya. Oh iya betul. Tapi kalau garam semuanya dong. Oh, tetangganya juga. Oh iya. Tetangganya juga. Iya. Nah, WHO itu dalam rilisnya itu pernah menyampaikan bahwa untuk hipertensi pertama-tama Anda harus mengurangi konsumsi garam kurang dari 5 gram. Nah, itu bahasanya WHO. Oh, iya, bahasa WHO itu kurangi garam dalam sehari kurang dari 5 gram, batasi garam. Nah, kalau kita kan nggak mungkin mau menghitung ya toh, mengurangi garam nggak mungkin.
kalau kita semboyannya kurangi makan gorengan, kurangi makan kecap. Artinya jauhi sumber-sumber garam itu. Kecap dijauhi, makan camilan dijauhi. Kalau toh ya seminggu sekali dikurangi dulu. Artinya lidah kita ini dibiasakan untuk anyep, tawar. Betul. Begitu. Nanti begitu garamnya ada lagi, nambah lagi, jadi rasa asin sekali gitu ya, Dok? Itu betul. Iya, tapi ada adaptasi lidah kita kan seperti itu. Ya, saya pernah mendapat pasien itu yang hipertensi yang sudah terbiasa dengan tawar-tawar, begitu dia dikasih asin dia nggak nyaman. Asin ini, karena lidahnya sudah terbiasa dengan yang tawar. Dan itu tidak berbahaya, malah menguntungkan untuk hipertensinya. Iya. Gitu. Oke. Berarti kan tadi kan Dokter Ali juga sudah menyebutkan ya, Dok. Berarti kalau salah satu cara mencegahnya berarti kan mengurangi garam. Mengurangi dan menghentikan. Menghentikan langsung. Mengurangi ya kita menghentikan kan sulit ya. Dok, kalau misalnya kalau itu kan dari makanan ya, Dok. Kalau semisal dari aktivitas fisik, kalau sekarang ini kan banyak anak muda itu yang ngomongnya ini, Dok, sedentary lifestyle, Dok. Apa itu? Jadi tuh kayak mager, Dok, males. Jadi hobinya scroll Facebook, Instagram, Dok, sambil tiduran atau ngerokok sambil cangkruk gitu aja, Dok. Terus ada camilannya. Betul, Dok. Terus pesen bakso lagi. Itu sudah lengkap. Iya, betul, Dok. Lengkap. Kesulitannya dia bakal lengkap itu. Nambah-nambah ya, Dok. Iya, sudah nambah. Kalau untuk aktivitas itu baiknya, Dok, seminggu itu berapa kali, berapa lama gitu, Dok? Apakah itu juga aktivitas itu mempengaruhi tensi juga, Dok? Ya, justru gerak aktivitas itu kita akan menurunkan tekanan darah itu, ya toh. Nah, kalau dosisnya itu ya mungkin variatif ya dosisnya ya. Kalau pada kasus-kasus seperti penderita diabetes itu kita anjurkan untuk tiap hari 30 menit gerak. Ya, meskipun efek olahraga itu 48 jam. Kalau Anda olahraga hari ini, besok sampai 48 jam itu efek positifnya masih ada. Ya, tetapi kalau bisa tiap hari ya enggak apa-apa. Olahraga itu kita sesuaikan. Kalau yang masih muda-muda ya futsal, iya volley, futsal, ya toh. Kalau yang sudah mulai umur ya jalan kaki. Ya, jalannya mau pagi boleh, sore juga iya, tapi jangan malam nanti dikira orang hilang. Kalau jalan-jalan malah hilang. Iya. Nah, Dok, mau tanya lagi, Dok. Kalau semisal kalau di usia muda, Dok, itu tadi kan dokter bilang kalau yang usia-usia muda itu lebih rentan karena ada masalah gitu ya, Dok. Iya, betul. Itu masalahnya sebenarnya udah dari lama, apa memang baru atau gimana ya, Dok? Pada umumnya ya hipertensi pada usia muda itu ada kelainan bawaan sejak lahir. Tetapi dia artinya badannya masih bisa mengkompensasi. Begitu pertambahan usia terus bertambah, nah pada saat dia remaja bisa timbul. Ya. Contoh sederhana misalnya bayi baru lahir, tapi dia sudah ada kelainan katup jantung. Tapi kelainan katup jantung itu masih kecil. Nah begitu dia tumbuh, badannya masih bisa mengkompensasi, jantungnya masih bisa mengkompensasi. Tapi begitu menginjak usia remaja 20 tahun, sudah tidak bisa dikompensasi lagi, jatuh, ya, tidak bisa lagi sudah. Ya, nah mungkin seperti itulah yang usia-usia muda itu kelainan bawaan dia sudah ada itu. Nah, yang lain misalnya kelainan hormonal pada usia muda juga ada, ya toh. Ya seperti yang saya sebutkan tadi ada penyempitan pembuluh darah ginjal itu juga bisa juga kelainan bawaan dari kecil. Nah besar-besar baru nampak, baru ketahuan gitu loh. Dan semuanya masih bisa, artinya masih bisa ditangani. Dan dia sembuh nanti tanpa obat. Yang tidak bisa ini yang 90% tadi itu. 90% yang hipertensi esensial, yang tidak diketahui penyebabnya, ya. Yang bisa dicegah sebetulnya. Bisa dicegah. Yang 90% ini bisa dicegah kalau mau. Kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Jadi ya kalau mau dicegah. Bagaimana mencegahnya? Lifestyle, gaya hidupnya. Gaya hidupnya harus diperbaiki. Gerak, kemudian konsumsi garam dikurangi, ya toh. Alkohol juga dikurangi, tembakau juga dikurangi. Dan yang penting lagi rutin, teratur makan sayur dan buah. Sayur dan buah itu sumber nabati untuk natrium.
Jadi Anda tidak makan, sebetulnya Anda tidak perlu makan garam dapur ya. Nggak masalah ya, Dok? Nggak masalah. Nanti Cuman diganti. masalahnya anyep kan gitu. Oh, iya. Karena lidah Anda sudah terbiasa asin Oh, iya, kan benar. gitu, ya toh? Kan gitu, ya toh. Nah, khususnya pada penderita hipertensi, garam ini sangat dipantang. Kalau dia memaksakan makan garam, artinya makan gorengan, maka obat itu tidak bisa untuk menurunkan. Tidak bisa, obat itu tidak akan bisa menurunkan. Karena apa? Kan garamnya naik. Obatnya tidak bekerja dengan efektif. Ya, ini pernah ada contohnya ini pasiennya, salah satu pasien saya itu ya, ya biasa kontrol, ya, kok naik terus tensinya. Saya coba memotivasi, Bu, jangan hindari garam. Pokoknya mau stop sudahlah. Orang darah tinggi itu bukan dikurangi garamnya, di stop, tidak boleh. Tidak bisa sudah, karena garam itu mengganggu kerja obat akhirnya. Ya, saya sarankan dia tetap rupanya, enggak dok, saya tidak makan. Ya sudah, saya tidak mungkin mendebat pasien. Gitu. Kalau mendebat pasien nanti nggak bayar. Oh, iya. ya saya ngalah sudah. Iya. Ya Nggak sudah. mungkin juga dokter Ali datang ke rumah. Iya, buat tidak ngecekin mungkin sudah. satu-satu Ya sudahlah, Dok? saya percaya. Sampai akhirnya tidak bisa lagi, saya harus menambah obat. Jadi 2 obat kombinasi. Ya, masih segitu. Satu saat dia ke Australia. Anaknya melahirkan di sana, anaknya itu melahirkan, jadi istilahnya Mbak Putri ini diajak untuk nunggunya. 4 bulan di sana dia. Ya. WA saya bilang tensinya drop. Loh, drop, ya sudah kalau gitu obat yang satu enggak usah diminum, Bu. Akhirnya dia 1 obat. Dia selama tinggal di Australia cukup dengan 1 obat sampai pulang ke Indonesia dia. Nah, pas kontrol ke saya ingatkan, Bu, di Australia itu tidak ada orang jual gorengan, makanya tekanan darah ibu itu turun. Ya. Nah, terus dia menunduk ibu-ibu malu, seperti kayak mau saya lamar ya. Ketahuan akhirnya. Loh iya ketahuan. Iya, di Australia tidak ada, Mbak. Di Sydney tuh, di sini tidak ada orang jual gorengan, tidak ada. Semuanya direbus. Sehat ya, Dok? Lebih sehat. Dan akhirnya apa? Dia bisa tanpa 2 obat, 1 obat saja cukup, sudah tensinya sudah turun. Jadi efektif sekali, Bahkan beberapa dokter itu menganjurkan kalau tensinya masih ringan, hipertensinya termasuk golongan ringan, ya, jangan dikasih obat dulu. Biarkan dia untuk diet rendah garam. Sarankan untuk stop makan garam. Nanti 2 minggu dievaluasi. Jangan-jangan sudah turun. Artinya tanpa obat pun penderita hipertensi itu bisa dikendalikan dengan diet. Betul. Sama seperti orang penderita gula. Diet dulu. Kalau dietnya tidak jalan, ya sudah apa boleh buat. Baru masuk obat. Baru gitu ya, masuk Dok? obat. Jadi memang prinsipnya tuh lebih ke mencegah dulu ya, Dok? Betul. Itu karena penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular itu tidak bisa diobati. Iya. Tapi bisa dicegah. Bisa dicegah. Bisa dicegah. Oke, Dok, berarti Saya amat-amati pertanyaan Anda ini kayak seperti dosen penguji saya dulu waktu ujian dokter. Mohon izin, Dok. Mirip-mirip. Oh iya, Dok. Oh iya, Dok. Oh iya. Berarti, Dok, berarti dari bincang-bincang kita hari ini, Dok, saya tarik kesimpulan berarti memang untuk hipertensi ini kasusnya itu mulai bertambah karena ternyata di lapangan itu mulai banyak pemeriksaan ya, Dok. Mudah pemeriksaan. Melakukan pemeriksaan. Sama seperti orang diabetes. Gitu. Kasusnya kan bermunculan. Loh kok bisa? Lah sekarang mudah sekali orang periksa gula darah itu. Gitu, mudah ketahuan. Sudah ketahuan itu. Nah, kemudian karena penyebabnya bermacam-macam, salah satunya pada usia muda itu karena ada masalah kelainan bawaan. Berarti kita harus prinsipnya tadi ya, Dok, mencegah. Mencegah yang paling penting adalah mengurangi garam ya, Dok. Garam harus benar-benar di-cut. Maksudnya hilang gitu ya, Dok. Harus dihilang. Kalau bisa sampai benar-benar hilang gitu. Oke, siap gitu. Tapi sulit itu. Oh iya, betul. Sulit karena kita sekarang tinggal di dunia garam. Oh iya. Di dunia garam dan gorengan ya, Dok. Gorengan, bakso, micin. Itu yang enak, Dok. Wah, ya itu. Ya itu. Oke, gitu. Kalau gitu terima kasih banyak Dokter Ali atas kesempatannya dan sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Semoga Dokter Ali sehat selalu. Amin. Sama, Anda juga tetap sehat. Ya, amin. Terima kasih, Dokter. Ya, sama-sama. Terima kasih sahabat RSA UGM. Begitu untuk kesempatan kali ini kita tutup hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Dadah.